Dua terdakwa yang diduga menuangkan pemutih ke tenggorokan wanita muda di Arizona dan meninggalkannya di mobil terbakar saat masih hidup kini terancam hukuman terberat. Jaksa telah mengumumkan bahwa mereka menuntut hukuman mati. Jadi, apa artinya ini untuk persiapan persidangan dan bagaimana kasus ini akan berjalan ke depannya? Sekarang, kami tidak hanya mendapatkan wawasan dari seorang pengacara pembela pidana dan mantan jaksa, tetapi kami juga duduk bersama orang tua korban untuk mendapatkan reaksi mereka terhadap keputusan hukuman mati tersebut. Kamu hanya berdiri dan melihat dia terbakar? Apakah kamu atau dia berteriak ke dia bilang sesuatu? Mereka tidak hanya mengambil nyawanya, mereka menghancurkan hidup kita semua. Ya, Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Mercedes Vega, 22 tahun, asal Tempe, Arizona, dikenal keluarganya sebagai sosok mandiri dan kuat, tidak mudah menyerah. Saat menjadi korban perampokan bersenjata, dia siap memberi pernyataan melawan tersangka. Namun sebelum dia sempat melakukannya, jaksa menuduh pria itu melakukan segala cara untuk membungkamnya, yang akhirnya merenggut nyawanya. Dan sekarang, jika terbukti bersalah, tersangka ini bisa menghadapi hukuman mati. Itu baru terungkap. Jaksa wilayah Maricopa mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka berencana untuk menuntut hukuman mati terhadap Cujo Yang yang berusia 29 tahun dan Spencer Hayes yang berusia 23 tahun. Jaksa wilayah Maricopa, Rachel Mitchell, menyatakan dalam siaran pers bahwa hukuman mati layak dipertimbangkan oleh juri untuk kedua terdakwa ini. Kami akan terus memperjuangkan keadilan untuk Mercedes Vega dan keluarganya. Saya ingin memberi gambaran singkat tentang bagaimana kita sampai di sini. Saya pikir ini akan menjelaskan alasan jaksa melanjutkan kasus ini dengan hukuman mati. Penemuan tubuh Mercedes pada April 2023 terjadi di mobil terbakar di I-10. Ini dekat Tonopah, lebih dari 1 jam dari rumah Mercedes di Tempe. Penyelidik meyakini bahwa Mercedes diculik dari garasi parkir gedung apartemennya. Terakhir kali dia terlihat hidup adalah di rekaman closed circuit television saat berjalan dari lift ke garasi, dan penculikannya diduga terjadi di luar jangkauan kamera. Beberapa jam setelah diduga diculik, petugas mendapat telepon tentang mobil terbakar di pinggir jalan. Itu seperti berada di semak-semak. Saya melihat ada api di dalam kendaraan. Jadi berada di I-10 arah barat. Yes. Ya, persis di utara jalan tol. Saya sebenarnya tidak tahu itu apa. Saya tidak bisa memberitahumu. Oke, kendaraan tidak dikenal. Oke, ada siapapun baik di dalam atau di luar kendaraan? Saya yakin melihat setidaknya 1 orang di luar. Di kursi belakang Chevy Malibu yang terbakar itu, petugas pertama menemukan Mercedes. Pemeriksa medis memastikan dia ditembak di lengan, dipukuli, disiram pemutih ke tenggorokan, dan dibakar hidup-hidup. Dia meninggal akibat menghirup asap, kata kantor pemeriksa medis. Ini benar-benar pembunuhan brutal dan kejahatan mengerikan. Namun, bukti di Dodge Charger milik Vega yang ditinggalkan akhirnya mengarahkan pihak berwenang ke 3 tersangka. Spencer Hayes, Cujo Yang, dan Jared Gray. Saat polisi meninjau rekaman video apartemen, mereka melihat Malibu keluar dari garasi bersamaan dengan Charger yang kemudian ditemukan ditinggalkan sekitar 1 mil dari apartemen. Dalam mobil itu, mereka tampaknya menemukan tas besar milik Vega dari rekaman pengawasan, serta darah. Mereka juga menemukan kantong plastik belanjaan yang terdapat darah di dekat pegangan tasnya dengan kantong belanjaan kedua di dalamnya. Berdasarkan dokumen pengadilan yang ditinjau Arizona Republic, penyelidik tampaknya menemukan sidik jari pada plastik tersebut dan memasukkannya ke dalam basis data nasional. Butuh waktu setahun hingga sidik jari yang cocok dimasukkan ke sistem setelah dugaan kejahatan terjadi di Tennessee. Begitulah polisi mengidentifikasi Spencer Hayes. Sidik jari Jared Gray dilaporkan ditemukan di bagian bawah gelas plastik di dalam mobil Malibu. Ini menurut laporan dari Arizona Republic. Dia sedang menghadapi kasus di Georgia dan kemungkinan akan diekstradisi ke Arizona untuk tuntutan. Namun, polisi meyakini bahwa tersangka ketiga, Cujo Yang, membantu mengatur seluruh serangan terhadap Mercedes ini. Dan apa yang mungkin menjadi motif di balik dugaan tindakan keji seperti itu. Mercedes dijadwalkan bersaksi melawan Yang dalam kasus perampokan bersenjata, sehingga polisi yakin dia ingin menyingkirkannya.
Pada 2019-2023 penari Le Girls Club di Phoenix, termasuk Mercedes, jadi target perampokan bersenjata. November 2019 seorang penari melapor ke polisi bahwa dia dirampok pria bertopeng bersenjata di parkir kondominiumnya di Scottsdale. Dia percaya bahwa dirinya telah diikuti pulang dari klub dan mengatakan bahwa dia tidak pernah diberitahu apakah detektif benar-benar memeriksa rekaman keamanan. Pada November 2020 penari lain mengaku didekati pria bertopeng bersenjata di garasinya. Dia diduga kabur saat mobil lain masuk. Pihak berwenang yakin Mercedes dirampok Yang pada 2020. Saat Mercedes mendeskripsikan penyerangnya pada penari lain, wanita itu setuju. Itu terdengar seperti pria yang sama. Ini menurut NBC News. Keluarga Mercedes mengatakan dia memilih pria itu dari barisan tersangka dan menulis pernyataan dampak korban untuk sidangnya. Dia dikabarkan akan bersaksi melawannya pada hari ketika dia ditemukan terbunuh. Dan yang didakwa pada 2021 atas perampokan bersenjata, menurut catatan Pengadilan Kabupaten Maricopa. Mari bahas bukti terhadap ketiga pria ini dan perubahan setelah jaksa mengumumkan ingin menuntut hukuman mati pada 2 dari mereka. Saya ingin menyambut kembali pengacara pembela pidana mantan jaksa penuntut Kurt Altman. Kurt, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Senang bertemu dengan Anda. Terima kasih sudah mengundang. Pertama, apakah Anda pernah menangani kasus yang melibatkan kekerasan yang begitu mengerikan? Saya sudah pernah membicarakannya. Tapi membayangkan apa yang dia alami sungguh tak terbayang. Ini sungguh tak terbayangkan. Kebejatan seperti ini. Apakah kamu pernah menangani sesuatu seperti ini? Kau tahu, aku minta maaf harus mengatakan ini, Jesse. Karena aku pernah beberapa kali menangani kasus yang benar-benar di luar imajinasi manusia, seperti kasus ini. Aku tak bisa membayangkan betapa kejamnya kematian, hidup terjebak di mobil terbakar tanpa bisa keluar. Sayangnya, kadang kamu melihat hal seperti ini, dan itu sangat mengerikan. Apakah kau terkejut bahwa sekarang jaksa penuntut memilih jalur hukuman mati? Tidak, aku sama sekali tidak terkejut. Pertama-tama, hukuman mati di Arizona itu memang ada dalam undang-undang. Saat itu menurutku sudah tepat jika jaksa menuntut hukuman mati karena dianggap pantas. Ya, percaya atau tidak, itulah kata hukum. Kasus ini juga tidak mengejutkan. Dulu di Arizona, hakim yang memutuskan apakah sebuah kasus layak hukuman mati atau tidak saat pengadilan. Saya pernah punya seorang hakim yang berkata kepada saya, kalau kamu harus bertanya-tanya, apakah ini kasus hukuman mati atau bukan, berarti bukan. Saya rasa nanti bidok baca aku sedang bertanya-tanya tentang yang satu ini. Mereka mengajukan niat menuntut hukuman mati. Apakah itu bisa menunda kasus karena prosesnya jadi 2 tahap? Ada fase bersalah, ada fase persidangan, lalu ada fase hukuman. Jadi sekarang persidangannya jadi lebih lama. Dan saya membayangkan dalam hal pemilihan juri dan ahli, apakah ini sekarang membuat tanggal persidangan potensial? Apakah ini menundanya? 100%. Ini akan sangat menunda kasusnya. Pihak pembela dalam kasus seperti ini setelah pemberitahuan niat diajukan memiliki kesempatan untuk mulai melakukan bukan hanya penyelidikan untuk memilih kasusnya, tetapi juga penyelidikan mitigasi yang sepenuhnya terpisah. Di mana mereka diizinkan untuk mendapatkan ahli, mereka diizinkan untuk menggali riwayat masa lalu klien mereka, dan butuh waktu cukup lama bagi mereka untuk benar-benar bisa menyusun apa yang mereka yakini bisa menjadi mitigasi. Jadi, pengadilan akan memberikan punya kelonggaran. Nah, ini akan sangat memperlambat penyelesaian kasusnya. Dan saya ingin membahas lebih lanjut tentang bukti yang menurut para penyidik mereka miliki terhadap para terdakwa ini, karena saya rasa itu sangat substansial dan sangat penting. Jadi, menurut Arizona Republic, pengaduan pidana yang telah ditinjau menunjukkan bahwa polisi berhasil mendapatkan informasi perjalanan. Itu yang kita bicarakan adalah pembelian tiket pesawat untuk Hayes dan Gray terbang ke Arizona dari Tennessee, tempat asal semua tersangka. Diduga bahwa informasi kartu kredit tersebut terhubung kembali ke Yang. Dalam wawancara, Hayes mengaku pada polisi bahwa dia memiliki urusan dengan seseorang di barat, tapi menolak menyebutkan namanya. Saat penyidik berbicara dengan Gray, dia mengaku tidak pernah ke Arizona dan tidak mengenal Hayes yang lebih muda. Kurt, saat membahas ini, seberapa berat jejak digital dan dokumen seperti itu, serta bagaimana Anda membela diri? Ya, baik, maksud saya selamat datang di abad 21, bukan?
Sekarang semuanya serba digital. Anda hampir tidak bisa melakukan apapun tanpa ada jejak digital yang bisa ditemukan oleh penegak hukum. Jadi itu adalah bukti yang sangat memberatkan. Maksud saya, seringkali itu adalah bukti yang lebih baik, mungkin bukti yang lebih baik dalam kasus ini, daripada kesaksian saksi mata atau rekan yang bekerja sama, karena itu tidak bisa dibantah. Di mana kartu ini dipakai, kemana mereka pergi, naik pesawat, apa dan sebagainya. Jadi memberatkan, sangat memberatkan. Bagaimana Anda membela diri? Sulit karena Anda tidak bisa mengalahkan jejak digital. Cari saya penjelasan lain. Mungkin memang ada. Mereka masih dianggap tak bersalah. Tapi itu sulit. Maksud saya media sosial, bukti digital, kartu kredit, catatan perjalanan, itu sangat sulit. Sulit untuk dihadapi sebagai pengacara pembela. Dan jika yang benar-benar berniat menyingkirkan Mercedes kan, seperti tuduhan jaksa, pertanyaannya kenapa dia tidak melakukannya sendiri, ini penting untuk diketahui. Saat itu, dia bebas dengan jaminan dan memakai gelang kaki Global Positioning System sehingga pihak berwenang dapat melacaknya. Sekali lagi, dengan asumsi menuduh bahwa dia melakukan semua ini. Dan kamu tahu, berperan penting dalam semua ini, itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Masalah baginya adalah ponsel-ponsel itu. Ponsel juga bisa dilacak. Jadi, data lokasi ponsel, bukti itu kemungkinan besar sangat penting untuk kasus ini. Kenapa? Menurut catatan pengadilan dan pihak berwenang, tiket pesawat itu terhubung ke nomor ponsel, sehingga polisi bisa melacaknya. Menunjukkan bahwa ponsel itu mengikuti jalur yang dilalui Malibu pada hari Vega meninggal dan berada di area tempat jasadnya ditemukan. Penyelidik Kabupaten Maricopa juga berbicara dengan pria yang ponselnya berada dekat mobil terbakar. Dan dengarkan ini, dia memberitahu pihak berwenang bahwa Yang meneleponnya untuk mengambil paket. Ternyata, dua pria. Kemungkinan besar Hayes dan Gray. Dokumen pengadilan menyebut pria itu mengatakan pada detektif bahwa ia diberi lokasi dan mobil, lalu menjemput dua pria, lalu mengantar mereka kembali ke Phoenix. Ponsel milik pria itu dan Hayes, tampaknya atau diduga, sama-sama menunjukkan mereka berada di I-10 beberapa jam setelah kematian Vega. Polisi juga memastikan nomor telepon yang digunakan untuk membeli tiket pesawat adalah nomor yang sama atau diduga sama. Yang menelepon pria tak dikenal ini sekitar pukul 2 pagi. Sekarang belum ada kabar apakah pria yang diduga memberi tumpangan kepada Hayes dan Gray ini akan menghadapi tuntutan apapun. Tapi Kurt, astaga, apa yang paling menarik perhatianmu? Sekarang dia pasti akan menjadi saksi penting bagi pemerintah. Tentu saya, dan maksudku lagi-lagi soal jejak digital, mulai dari kartu kredit, media sosial, hingga ponsel. Ponsel-ponsel memantul ke menara sinyal. Penegak hukum dan teknologi kini mampu menentukan lokasi ponsel dengan akurat dalam jarak 100 hingga 200 yard pada waktu tertentu. Jadi penting bagi saksi ini, saksi yang tidak dikenal ini, untuk bersaksi. Ini akan sangat penting karena orang bisa saja berkata, hey, saya tidak membawa ponsel saya, orang lain yang membawa ponsel saya. Inilah alasan saya ada di sini. Tapi orang ini pasti akan menjadi semacam jembatan kunci yang menghubungkan semua bukti digital ini dan menempatkan para tersangka di lokasi yang disebutkan oleh polisi dan jaksa. Nanti akan menjadi sekali lagi hal yang sangat sulit untuk dibela hanya karena bukti digital yang sulit untuk dibantah. Tentu saja, tapi Anda tahu, dari sudut pandang pembelaan, jika dia naik ke kursi saksi, pengacara pembela akan berkata, Anda tahu, Anda bekerja sama dengan pemerintah. Anda mengaku terlibat dalam hal ini. Kenapa kami harus mempercayai Anda? Apakah Anda benar-benar bisa dipercaya? Penuntut harus menerima saksi yang ada, tidak bisa memilih-milih. Saya juga bertanya-tanya, apakah akan ada anggapan seperti dia hanya disuruh dan tidak tahu situasinya? Tapi apakah dia akan menjadi saksi potensial yang bermasalah di persidangan? Tentu itu setidaknya memberi pembela peluang, bukan pemeriksaan silang orang seperti ini. Karena dari apa yang saya baca dan dari apa yang baru saja Anda sampaikan di sini, mungkin ada beberapa bukti signifikan yang mengaitkan saksi ini dengan kejahatan tersebut, yang memungkinkan saksi ini, atau bisa saja memungkinkan saksi ini untuk didakwa dengan semacam kejahatan dalam kasus pembunuhan ini. Dan apakah orang ini didakwa atau apakah mereka diberikan semacam kesepakatan pra-persidangan, mereka mendapatkan keringanan, mereka mungkin akan mendapatkan keringanan untuk bersaksi. Dan setiap kali seseorang mendapatkan keringanan untuk bersaksi, itu memberikan insentif untuk tidak jujur, karena mereka akan melindungi diri mereka sendiri. Dan itu memberikan peluang bagi pihak pembela. Pemeriksaan silang dan analisis kesaksian saksi ini sangat penting bagi pembela. Sebagai pengacara pembela, di sini saya akan fokus. Biar kamu tahu, mungkin orang ini pelakunya bukan klien saya. Mungkin dia menutupi tindakan mereka demi kesepakatan dan mengorbankan klien kami.
Di sini bos kamu akan fokuskan banyak energi untuk membela kasus seperti ini sebagai pengacara. Pihak berwenang kini yakin Hayes dan Gray naik bus Greyhound bersama ke Chattanooga, Tennessee. Petugas terbang ke sana menangkap Hayes. November 2024 dia diekstradisi ke Arizona dan didakwa pembunuhan berencana, penculikan, pembakaran, perampokan bersenjata, pencurian, serta menghalangi penuntutan. Yang kasus perampokan bersenjatanya rencananya disidangkan tahun depan, kini didakwa hal yang sama seperti Hayes atas kematian Vega. Keduanya terancam hukuman mati jika terbukti bersalah, dan Gray juga menghadapi kasus lain. Dia kemungkinan akan diekstradisi ke Arizona dan didakwa pembunuhan. Tapi apakah itu rumit, Kurt? Dalam hal ekstradisi, apakah ada keadaan di mana kasus di satu yurisdiksi akan didahulukan dibandingkan yang lain? Menurutmu sulit membawanya kembali ke sini? Maksudku memang bisa rumit, tapi biasanya pihak berwenang mencari kesepakatan sehingga tidak rumit. Dia punya tuduhan, seingatku kamu bilang di Georgia kan? Semoga pihak berwenang bekerja sama dan berkata, ini kasus hukuman mati, kasus pembunuhan di Arizona. Bisakah kami jadi prioritas? Dan kedua negara bagian serta pihak berwenang di kedua negara bagian itu akan bekerja sama untuk membawanya kembali. Kadang-kadang ada perebutan, Jesse. Kadang-kadang Georgia mungkin berkata, dengar, kami prioritaskan keadilan di negara bagian ini untuk korban dan masyarakat, apapun kejahatannya, sebelum menyerahkannya. So ya, jadi sebenarnya pada yang bisa mereka sepakat, ada kemungkinan nyata bahwa dia tetap di Georgia sampai kasus itu selesai. Dan saya yakin pihak berwenang yang berusaha maksimal bekerja sama dan membawanya ke sini agar kasus segera berjalan. Ada hal menarik yang ingin saya bahas. Mercedes siap bersaksi melawan Young dalam kasus perampokan bersenjata dan telah mengidentifikasinya dari barisan tersangka. Penuntut mengajukan permohonan dalam kasus Young dan Hayes, menyatakan negara bagian Arizona melalui penasihat hukum mengajukan permohonan agar pernyataan Mercedes Vega diterima yang sebelumnya dikecualikan karena kehilangan hak akibat kesalahan para terdakwa. Sekarang, Kurt, bukankah itu berarti bahwa pernyataannya yang seharusnya merupakan desas-desus benar, yang seharusnya akan menjadi desas-desus, pernyataan itu dapat digunakan melawan terdakwa karena kesalahannya, sehingga ia tidak bisa bersaksi? Apakah saya sudah memahaminya dengan benar? Dan menurutmu, apa saja pernyataannya? Maksudku nih, itu benar sekali. Itulah yang diminta oleh jaksa penuntut. Di sana yang mereka seperti biasanya, menurut aturan pembuktian, dialah orang yang seharusnya bersaksi tentang apapun pernyataan-pernyataan ini, yang mungkin dia berikan kepada penegak hukum. Mungkin tentang perampokan bersenjata itu. Benar, sekarang terdakwa kasus perampokan bersenjata yang saya pahami adalah yang jaksa penuntut berkata, hey, aturan pembuktian melarang dia mendapat keuntungan lalu kalah. Tidak membuat pernyataan ini muncul melawannya karena tindakannya sehingga saksi itu tidak bisa hadir. Mereka menyatakan dia tak hadir akibat tindakan terdakwa sehingga pernyataannya kini dapat digunakan dan bukan lagi desas-desus. Tapi bukankah itu maksud saya, dia belum dinyatakan bersalah atas hal itu kan? Maksud saya, itu adalah tuduhan bahwa dia bertanggung jawab atas kematiannya dan ketidaktersediaannya. Tapi menurut aturan pembuktian, kamu bisa saja hanya dituduh melakukan itu, dan itu sudah cukup jadi alasan agar pernyataan itu dimasukkan. Itu harus diputuskan pengadilan. Karena itu negara mengajukan permohonan dan menunjukkan bukti yang dimiliki. Ini penting karena dalam kasus perampokan bersenjata, memasukkan pernyataan itu mungkin akan memerlukan sidang pra-peradilan yang menghadirkan banyak bukti pembunuhan. Karena mereka harus membuktikan melampaui batas tertentu, mungkin dengan bukti yang lebih kuat. Saat itu diketahui yang terlibat dalam hilangnya atau absennya saksi itu. Ini akan menarik karena kita akan sering mendengar kasus pembunuhan saat sidang pra-peradilan perampokan bersenjata. Tadi Anda sebut soal permohonan negara bagian, saya ingin melihat permohonan tersebut untuk menuntut hukuman mati. Berkas pengajuan menyatakan, jika terdakwa dinyatakan bersalah atas pembunuhan, mereka melakukannya dengan cara sangat keji, kejam, atau bejat. Dokumen tersebut menyebutkan hal ini. Korban M. Vega sadar mengalami sakit fisik atau mental, penderitaan, atau kesedihan sebelum meninggal. Dan terdakwa tahu atau seharusnya tahu korban M. Vega akan menderita. Dan ketika menyangkut Young, jaksa menuduh bahwa dia memerintahkan pembunuhan terhadap Mercedes saat dia sedang menunggu persidangan untuk pelanggaran lain, seperti percobaan perampokan bersenjata. Permohonannya menyebut terdakwa melakukannya untuk mencegah korban. Kerjasama M. Vega dengan penyelidikan penegak hukum resmi untuk mencegah kesaksiannya di persidangan
atau sebagai balasan atas kerjasamanya dengan penyelidikan penegak hukum resmi. Berkas perkara menunjukkan, jika kasus ini masuk tahap hukuman, negara bagian akan menghadirkan setidaknya satu pemeriksa medis untuk bersaksi soal rasa sakit dan penderitaan Mercedes. Jadi Kurt, mari kita perjelas soal ini. Berdasarkan hukum, jaksa tidak bisa begitu saja mengatakan kami menuntut hukuman mati karena kami mau. Mereka benar-benar harus dibenarkan berdasarkan kriteria tertentu, faktor-faktor khusus yang dapat membenarkan hukuman mati. Kalau kita bicara kejahatan berat dengan korban sangat menderita atau sebagai saksi, itu faktor yang memberatkan, bukan? Benar, ada undang-undang di Arizona yang menyatakan jika Anda sampai ke tahap penjatuhan hukuman dalam kasus seperti ini, jaksa harus membuktikan faktor yang memberatkan tanpa keraguan wajar seperti pembuktian bersalah kepada juri. Atau they cannot base di luar keraguan yang wajar, faktor-faktor yang memberatkan ini agar dapat menjatuhkan hukuman mati. Dan faktor-faktor tersebut secara spesifik tercantum, mereka dirinci dalam undang-undang. Faktor-faktor yang memberatkan antara lain cara kematian yang kejam, keji, dan tidak berperi kemanusiaan, serta faktor lainnya. Ada juga yang menyebut perbanuhan dilakukan untuk membungkam rekan, dan itulah tuduhan di sini. Sebaiknya apa yang akan dilakukan senegara bagian, jika mereka sampai ke tahap hukuman adalah, mereka akan menghadirkan seorang pemeriksa medis atau ahli medis lain yang akan membicarakan tentang autopsi. Yang dia menghirup asap. Artinya saat mobil terbakar, dia masih bernapas. Jika sudah meninggal, kamu tak bisa bernapas. Medis akan menjelaskan seperti apa rasanya meninggal karena asap dan luka-luka lain. Mungkin memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan dan apa yang telah dia alami. Dan juri akan mendengar bukti itu dan kemudian harus memutuskan apakah itu adalah cara kematian yang kejam. Dan, omong-omong, untuk mencoba mencari tahu hal itu, bagaimana tepatnya seorang pemeriksa medis akan tahu apa yang telah dia alami? Dari kesaksian yang berdasarkan pengalaman dan pelajaran mereka. Pertama-tama mereka akan mengatakan, di luar kepastian medis, dia masih hidup saat mobil itu terbakar. Kami tahu itu karena ada asap di paru-parunya. Mereka pasti akan berkata seperti itu. Jika saya jaksa penuntut, saya juga akan bertanya, bisakah Anda jelaskan? Apakah Anda punya pengalaman untuk bisa menjelaskan kepada juri seperti apa rasanya meninggal karena menghirup asap? Dan berdasarkan penelitian serta pengalaman mereka, pemeriksa medis kemungkinan akan memberikan kesaksian tentang hal itu. Itu adalah kesaksian berupa pendapat, tapi didasarkan pada pelatihan medis mereka. Yah, bahkan tidak. Maksud saya, mereka bisa menjelaskan apa yang terjadi pada tubuh secara rinci. Dan ketika juri mendengar itu, mereka akan mendengar pertama-tama rasa sakit karena ditembak, dipukuli, dilemparkan cairan pemutih ke tenggorokan, lalu dibakar dan berusaha mendapatkan oksigen. Kamu tahu, dalam sebuah diagnosis medis, dalam penjelasan medis, kamu tahu, saya rasa akan sulit terutama dalam kasus hukuman mati seperti ini bagi juri untuk tidak terpengaruh, tidak terbawa emosi, dan menjadikan itu sebagai keputusan, menjadikan itu sebagai faktor yang kamu tahu mempengaruhi keputusan mereka. Ya, saya pasti benar. Jika bukti-bukti dalam kasus ini muncul seperti yang kita dengar hari ini benar-benar mengerikan. Saya sampai lupa soal pemutih itu. Dan tentu saja seorang pemeriksa medis bisa memberitahu juri dengan tepat apa pemutih di kulit bekerja dengan mengurangi melanin. Prosesnya bervariasi tergantung produk dan bisa memakan waktu berminggu-minggu. Jadi mereka akan mendengar detail yang gamblang dan mengerikan. Terserah mereka mau percaya atau tidak, tapi mereka akan mendengarnya, dan itu akan sangat brutal. Hayes dan Young dijadwalkan menjalani persidangan pada Mei 2026. Kurt, terima kasih banyak sudah datang. Saya sangat menghargai perspektif dan analisis Anda tentang hal ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Jesse, kapan saja. Oke, sekarang saya ingin menyambut kembali dua tamu spesial, Tom dan Erica Pillsbury, orang tua Mercedes. Terima kasih banyak sudah datang. Senang sekali bisa bertemu kalian lagi. Latar belakangnya sangat meriah. Tapi saya bisa membayangkan bahwa musim liburan adalah waktu yang sulit. Untuk kalian berdua, Pohon Natal Mercedes di belakang Tom di sana. itu pohon miliknya? Itu pohon miliknya dari rumahnya. Wow, indah sekali, benar-benar indah. Iya. Bagaimana kabar kalian? Bagaimana kalian bertahan? Sekali lagi, saya tahu ini mungkin waktu yang sangat sulit dalam setahun, tapi bagaimana keadaan kalian berdua sekarang? Ini sulit. Ini memang waktu yang sulit dalam setahun.
Dan setiap hari terasa berat. Sulit untuk menutup telepon atau berbicara, sulit untuk tahu, kamu tahu dia tidak ada di sini saat Thanksgiving. Dan, mmm, di hari-hari di mana kami tahu dia biasanya ada di sini, kehadirannya benar-benar terasa hilang. Nah, itu pasti. Ya, ini waktu setahun yang kami tahu. Ya, maksud saya biasanya bertemu dengannya secara berkala ya selama beberapa bulan, seperti jika dia membutuhkan sesuatu atau dia ingin saya memperbaiki mobilnya atau apapun itu. Iya, tapi saya yakin dia akan ke sini saat Natal atau Thanksgiving. Jadi sangat sangat sulit untuk menerima kenyataan ini bahwa dia tidak akan masuk lewat pintu itu. Dia sangat menyukai Natal, hari besar baginya. Ya, dia memang kami keluarga yang suka merayakan Natal dan menanamkannya padanya. Jadi dia juga sangat suka Natal. Dan saat dia masih kecil, satu hal yang biasa saya dan dia lakukan ini sampai sekarang masih saya lakukan, itu adalah kami menonton film Natal berulang-ulang. Saya masih menonton dan memikirkan dia saat menontonnya. Itu sangat menyenangkan. Maksud saya harus bilang dekorasi Anda luar biasa. Saya bisa merasakannya. Ini benar-benar, saya harus bilang ini mengesankan, tapi saya senang pohon Mercedes ada di sana, itu salah satu alasannya. Kami ingin berbicara dengan Anda, membahas kasusnya, melihat keadaan Anda, dan memberitahu perkembangan besar minggu ini. Keputusan untuk melanjutkan hukuman mati terhadap 2 dari terdakwa ini, bagaimana perasaan Anda tentang hal itu? Dan apakah ini sesuatu yang Anda berdua perjuangkan sejak awal? Ya, saya ingin Kak Jo, Sincere, dan Jared tahu bahwa kami tidak akan pernah berhenti, bahwa mereka perlu memahami itu. Dan bahwa selama saya masih hidup dan masih bisa bernapas, saya akan terus memperjuangkan Mercedes. Dan, mereka jelaskan bahwa ini konsekuensi hukum yang mungkin mereka hadapi akan mereka jalani. Mereka memilih untuk mengambil keputusan ini dan, saya pikir, konsekuensinya harus dijatuhkan kepada mereka tanpa ampun, tanpa ragu-ragu. Dan kami tidak akan beristirahat sampai, setiap orang yang bertanggung jawab telah mengambilnya dari kami dimintai pertanggungjawaban. Ini sudah kami perjuangkan. Kadang-kadang sulit untuk menerima karena perbedaan campur aduk, kami lebih senang dan sedih, dan kami marah serta frustrasi. Saya tidak ingin ataupun senang jika seseorang mati. Itu bukan keinginan saya. Tapi apa yang mereka lakukan pada anak kami, itu sepadan dengan apa yang mereka lakukan pada anak kami. Saya sebagai pendukung saya untuk berkata, oh ya sudah ini, atau mata ganti mata, tapi maksud saya pada akhirnya putri saya tidak melakukan kesalahan apapun. Ini semua hanya karena sebuah ponsel dan $1,000. Mereka tidak peduli dengan nyawa. Orang-orang datang ke sini yang bahkan tidak mengenalnya. Seperti yang dikatakan Erika Shaw, itu serupai dengan fire and bread at Salvation Nation. Ya, maksud saya mereka sebenarnya bisa melakukan hal sederhana, tapi akhirnya mereka malah menyiksa anak kami. Mereka tidak peduli dengan kehidupan, jadi saya tidak punya keraguan tentang itu. Saya senang negara akhirnya sampai pada titik itu karena Cujo adalah orang utama dalam semua ini. Dialah alasan kita di sini. Yang lain hanya ikut-ikutan. Dan bagi negara untuk mengakui kelayakannya bagi semua itu sangat baik untuk kami, dan itu juga membantu kami karena sekarang kami sedang menempuh jalan yang kami tahu akan menjadi jalan yang panjang. Mereka tidak hanya mengambil nyawanya, guys, tapi juga menghancurkan hidup kami. Ya, Ya, tidak, 100%. Apakah jaksa penuntut sudah memberitahumu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saya tadi membicarakan hal ini sebelumnya bahwa jika kasusnya berujung hukuman mati, sidang bisa ditunda. Banyak hal perlu dipersiapkan. Sekarang kamu membagi sidang menjadi 2 tahap. Apakah jaksa sudah memberi kamu gambaran tentang apa yang akan terjadi, bagaimana jadwalnya, seperti apa kasus ini nantinya? Kami tahu ini akan memakan waktu lama, tapi ini bukan sesuatu yang akan memudar seiring waktu. ya, mereka sudah bilang ini bisa butuh beberapa tahun. Ini bukan hal yang kamu tahu. Kami akan mengalami program dan kami akan mengalami ini dan sampai akan mengalami itu. Karena ketika mereka bertanya kepada kami apakah ini sesuatu yang kami inginkan, mereka sudah menjelaskannya dengan jelas.
jika kamu memutuskan untuk mengambil jalur ini, inilah yang mungkin akan terjadi. Proses ini bisa berlangsung 3 hingga 5 tahun, dan kami sudah memahaminya sejak awal. Dan ini bukan sesuatu yang akan pernah kami tinggalkan. Tidak. Maksudku ini kami akan memastikan itu mengikuti mereka dan bahwa semuanya yang mereka lakukan dan semuanya. Setiap kali kami pergi ke pengadilan, setiap kali mereka menghadapi konsekuensi baru atau sesuatu yang baru terungkap, kami ingin dunia tahu apa yang dilakukan monster-monster ini karena mereka pantas mendapatkannya. Dunia pantas tahu apa yang mampu dilakukan oleh monster-monster ini. Terutama kepada seorang wanita muda yang cantik dan tidak bersalah, yang sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun. Dan kami tahu ini akan memakan waktu lama. Kami tahu sistem hukum memang memakan waktu lama. Sudah 5 tahun dia belum dinyatakan bersalah atas perampokan atau menodongkan senjata. Lebih dari 5 tahun. Dia duduk seperti pangeran kecil berkata, aku bukan penjahat yang divonis, tapi tanduknya menopang mahkota. Karena dia punya banyak tuduhan kejahatan berat, hanya saja dia belum dinyatakan bersalah dan kesedihannya tidak pernah hilang. Itu tidak akan pernah coba-coba, kami akan selalu merasakan sakit ini. Tapi tanda mereka menciptakan konsekuensi ini dan itu menghancurkan begitu banyak kehidupan orang. Izinkan saya bertanya, karena saat hukuman mati diterapkan, terutama jika ada beberapa terdakwa, sering terjadi adanya kesepakatan pembelaan. Pengacara pembela akan berkata, jika hukuman mati dihapus dari tuntutan, klien saya akan mengaku bersalah. Hukuman seumur hidup di penjara. Jika itu menjadi situasi di sini untuk salah satu terdakwa, apakah itu sesuatu yang akan Anda pertimbangkan? Itu akan membutuhkan banyak hal bagi saya bicara untuk diri sendiri, tapi saya ingin tahu sebetulnya. Saya tidak akan langsung setuju. Saya ingin tahu siapa saja yang terlibat. Kenapa mereka melakukan ini? Ya, kita juga harus tahu dulu. Jangan langsung bilang, bahwa iya. Saya ingin mendapatkan jawaban atas beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan. Apakah kamu cuma berdiri di sana dan melihat dia terbakar? Apakah dia berteriak? Apakah dia bicara? Tapi kita tak bisa percaya apapun yang mereka katakan. Mereka bukan orang yang jujur, jadi pada akhirnya tidak. Iya, aku tidak mau mereka berkata, oh ya kami melakukannya, aku akan mengaku bersalah saja. Itu tidak membantu kami dan itu juga tidak membantu masyarakat. Karena nanti orang-orang tidak akan tahu persis apa yang bisa dilakukan oleh para monster ini. Dan saya percaya masyarakat perlu memahami jenis monster seperti apa yang ada di luar sana yang melakukan hal-hal mengerikan ini. Dan jika saya merasa itu adalah alasan yang mengada-ada dan saya lebih memilih untuk tidak menerima itu. Itu akan membutuhkan banyak hal. Kecuali ada cara bagi mereka untuk membuktikan bahwa apa yang mereka katakan itu benar atau dibuktikan dengan bukti lain. Maksudku kami menjalani hukuman seumur hidup dalam kesedihan, terus apapun yang terjadi. Dan mereka mendapatkan hukuman seumur hidup rasanya, apalagi tanpa dunia tahu apa yang telah mereka lakukan dan apa yang mereka mampu lakukan. Rasanya tidak adil dan hampir Tidak ada. ya tidak adil. Tapi juga ceroboh karena orang tidak nyaw. Orang-orang perlu tahu apa yang bisa dilakukan monster-monster ini. Tidak dan aku tahu dan kasus-kasus lain di luar sana yang Baker, kamu tahu? Oh ya, kamu tetap mendukung mereka seumur hidup. Ada orang tua di luar sana yang berkata, tunggu dulu, apa sih yang terjadi pada anakku? Apa yang dia alami? Penyiksaan apa yang dialaminya? Itu tidak pernah dikatakan, dinyatakan. Dan seolah-olah dihapus begitu saja seperti tidak terjadi. Tapi aku ingin orang-orang harus tahu apa yang bisa dilakukan oleh para monster ini. Ya, hanya menjawab pertanyaan dari Wasyakuti anak melihat itu terjadi. Erika misalnya juga sempat menyinggungnya. Tuh, coba apa sih yang suka mereka katakan itu benar. Menurutku itu cuma alasan aja. Menurutku itu cuma alasan hanya untuk kau tahu sekarang setelah mereka tahu mereka akan ke arah ini. Kamu tahu, setelah kita tidak bisa menentukan apakah mereka dapat melakukannya. Kita boleh berpendapat, namun keputusan akhir tetap pada negara apakah itu layak atau tidak. Kalau bisa kita ingin semua dijawab karena kita minim jawaban. Dia di mana selama 2 jam itu?
apa yang kau lakukan pada putri saya selama 2 jam sebelum kamu dan dia berakhir di I-10. Kami masih belum tahu apa yang terjadi atau dialami olehnya hingga hari ini. Selama 2 jam dia hilang. Kamu sudah menyampaikan poin itu dengan benar. Jadi kamu tidak tahu apakah mereka akan berkata jujur jika mereka mengakuinya. Saya harap negara mempertimbangkan hal itu dalam setiap keputusan. Untuk memperjelas, tidak ada, bukan berarti sudah ada tawaran kesepakatan pembelaan. Memang ada usulan, tapi hal ini sering terjadi. Saya harus bertanya, Anda tahu jika kasus ini benar-benar masuk ke persidangan, seperti yang bisa Anda bayangkan, apalagi jika ini adalah kasus hukuman mati, dan Anda tahu, kami membaca dokumen pengadilan di mana salah satu faktor untuk membuktikan bahwa ini adalah kasus yang layak mendapatkan hukuman mati adalah mereka harus memperlihatkan betapa kejamnya kasus ini dan apa yang dialami Mercedes. Ini akan menjadi kasus yang brutal. Apakah Anda berencana untuk hadir di sana? Apakah Anda berencana untuk mendengarkan semua ini? Apakah itu saya tidak bisa membayangkan seperti apa rasanya mendengar semua detail ini, tapi apakah Anda siap untuk mendengar semua itu? Saya kinat kemarahan diungkapkan. Saya ingin semua yang mereka lakukan terbongkar agar kita memastikan setiap konsekuensi hukum akan menimpa mereka. Saya tahu ini akan sulit. Saya tahu ini akan menyakitkan. Tapi saya juga tahu bahwa itu akan tahu from ninyo sebesunda kita menghadapinya di pengadilan bahwa Kabupaten Maricopa akan memastikan kita mengetahui fakta-faktanya sebelum ditampilkan, baik itu rekaman kamera tubuh atau apapun itu. Dan itu akan sulit, dan itu akan mengerikan, dan itu akan sangat menyakitkan untuk dilihat. Tapi saya ingin orang-orang yang bertanggung jawab ini, saya ingin apa yang telah mereka lakukan ditunjukkan. Saya ingin tahu kenapa. Nilai punya itu apa yang terjadi pada putri kecil saya. Saya ingin tahu apakah dia melawan. Saya ingin tahu apakah dia berteriak. Saya ingin tahu apakah dia menangis. Saya ingin tahu apakah dia menggigit mereka. Ingin siswa dia adalah baik saya. Dan ingin tahu apa yang telah dia alami. Karena saya harus membawa setiap hari kesedihan ini karena dia telah tiada. Saya ingin tahu faktanya bahwa Samung sapi yang dalam dia alami saya ingin dunia tucap yang berikan lakukan memberinya. Ini kan kenapa kamu dan saya tahu itu, tapi sekarang pun tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Setiap hari hidup dalam kesedihan, merindukannya. Melihat saat ini di pikiranku, aku membayangkan yang terburuk. Aku tidak harus kibiatnya di kamera tubuh. Tapi aku ingin tahu, aku ingin mendengarnya, dan aku ingin diberitahu, dan aku ingin dunia tahu. Karena menurutku penting bagi mereka untuk menghadapi setiap hal yang telah mereka lakukan. Dan setiap konsekuensi apapun dan reaksi apapun, aku merasa dunia perlu tahu. Aku berjuang dengan hal ini. Seperti waktu kami menerima dokumen dari negara, aku tidak ingin membacanya. Aku tidak ingin tahu apa yang dialami putriku, tetapi aku tahu bahwa kami adalah suaranya dan dia telah melewati semua itu. Jadi aku harus bangkit dan aku harus membela dia. Yang satu, Erika sempat menyinggungnya di kita akan tahu sebelumnya apa yang akan dikatakan, tapi aku tidak akan menjadi korban. Intinya, kamu tak bisa menakutku pergi hanya karena perbuatanmu. Aku udah milih duduk di sana dan mendengarkan siapa. Jadi itu pilihanku. Aku tetap memilih ada di sana. Ya, aku akan keluar saat mereka menampilkan foto-foto grafis karena aku tidak mau melihat atau mengingatnya. Aku sudah punya kenangan buruk tentang kejadian itu. Itu hanya akan memperburuknya. Tapi kita tahu saat kita sampai pada titik itu kita akan tahu lebih banyak. Kita akan sadar. Ini saya dari kita akan mendengar dan ketiganya. Apakah kita bisa mengatasinya? Jika kami memutuskan, kami akan keluar. Jika kami bisa menanganinya, kami akan duduk di ruang sidang. Tapi kami tidak akan membiarkan mereka berpikir bahwa kami adalah korban. Dan kami akan menghindar dari mendengar hal-hal yang perlu kami dengar. Dan mungkin saja kami tidak menonton apa yang mereka tampilkan dan kami sudah pernah mendengarnya dan kami sudah mengetahuinya.
Ya, tapi saya ingin para pembunuh ini tahu bahwa kami ada di sana dan kami sedang menatap mereka. And sideways ingin melihat mereka exchange terhadap apa yang telah mereka lakukan dan ingin melihat juri bereaksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Iya, Tom, Erika, kalian berdua sangat kuat. Aku sangat menghormati kalian berdua sampai sulit diungkapkan. Aku benar-benar menghargai kalian berdua, bukan hanya datang untuk membicarakan hal ini, perkembangan ini yang tidak mudah, membicarakan kasus ini yang juga tidak mudah, dan membicarakan semua yang terjadi di musim liburan ini. Tapi saya benar-benar sangat menghargai kalian berdua yang sudah berbagi informasi ini, berbagi apa yang sedang kalian alami. Kami jelas akan terus mengikuti kasus ini dan melihat kemana perkembangannya. Selalu ada pintu terbuka untuk kembali ke sini dan membicarakannya. Tapi sekali lagi, saya hanya ingin mengatakan, saya sangat menyesal atas kehilangan kalian. Saya sangat menyesal atas perjalanan yang harus kalian jalani ini, tapi saya hanya berharap yang terbaik untuk kalian berdua. Dan khususnya di musim liburan ini. Jadi Tom dan Erika, terima kasih banyak. Terima kasih. terima kasih. Kami menggardaya semua yang Faiden lakukan untuk menjaga siapapun yang terus mesti ingat nama putri kami. Karena Erika telah berhasil. Dia tidak akan hilang begitu saja sebagai angka atau statistik. Dan itulah yang kami inginkan. Kami tak mesti cari keuntungan, hanya ingin orang tahu apa yang dialami putri kami. Ya, dan ini mungkin yang sering terjadi Sonita yang tidak kita ketahui, karena kita selama ini terlindungi dari hal itu. Kami sangat berterima kasih kepada semua atas upaya mereka memastikan dia tidak dilupakan. Tentu saja, tentu kami akan terus memantau hal ini. Ini menarik ketika kamu bilang kamu tahu persidangan akan menjadi momen untuk mendapatkan lebih banyak detail sehingga orang-orang bisa tahu apa yang mereka lakukan, salah satu halnya atau apa yang diduga mereka lakukan. Inilah alasan kami sangat fokus pada cerita ini dan telah membahas setiap detailnya. Karena ini adalah kisah yang tragis, tapi penting untuk diceritakan dan kami akan terus mengikuti perkembangannya semaksimal mungkin. Jadi Tom dan Erika, terima kasih banyak, saya sangat menghargainya. Terima kasih. Terima kasih. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Semua, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast lain. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber, sampai jumpa lagi.